Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 29 Desember tahun 2023. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 3 sampai 11. Saudara-saudara terkasih, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan tidak ada kebenaran di dalam dia. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sempurna. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Allah. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, perintah ini telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang melenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya,
yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Mesias kini ada di depan mata. Bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang keluarga kudus Nazaret yang datang mempersembahkan Yesus di bait Allah. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan. Maria dan Yusuf tahu bahwa Yesus sungguh anak Allah. Namun, mereka tetap taat pada hukum Taurat, yakni bahwa semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Ketaatan pada hukum Taurat menempatkan Yesus sebagai Dia yang tak dapat dilepaskan dari hukum Taurat, karena Sang Mesias datang dari keturunan Daud dan karenanya memiliki sejarah dan dasarnya pada hukum Taurat. Karena itu, Maria dan Yusuf mempersembahkan Yesus di bait Allah menurut ketentuan hukum Taurat, bukan hanya untuk memenuhi kewajiban satu keluarga Yahudi untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, melainkan juga tanpa disadari, mereka telah datang untuk menggenapi nubuat perjanjian lama tentang kedatangan Sang Mesias. Hal itu nyata dari Simeon, seorang yang benar dan saleh, yang atas dorongan Roh Kudus datang ke bait Allah untuk menyambut kedatangan keluarga ini. Mata Simeon tentu terpana pada Yesus dan membuatnya seolah-olah terlepas dari beban pengharapan yang selama ini ditunggu-tunggu, yakni kehadiran Sang Mesias. Seolah-olah Simeon tidak siap untuk menutup mata untuk terakhir kalinya
sebelum ia melihat Sang Mesias. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Kini Mesias sudah ada di depan mata, dan karena itu Simeon terperanjat, terpesona, kagum dan diliputi dengan keheranan, karena tak disangka ini adalah saatnya menyaksikan Sang Mesias, yaitu Ia yang diurapi oleh Allah. Serta-merta keluarlah pujian dari mulutnya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Sesungguhnya, ini bukan hanya satu seruan kekaguman dari Simeon, melainkan suatu pemakluman mewakili semua orang yang menantikan kedatangan Sang Mesias, bahwa kini Mesias telah datang. Sang Mesias ini adalah sungguh terang bangsa-bangsa dan kemuliaan bagi umat Israel. Ia akan menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang, walaupun harus berhadapan dengan perbantahan karena penolakan para pemimpin Yahudi terhadap kehadirannya. Peran Bunda Maria juga disebutkan di sana, bahwa pedang akan menembus jiwanya sebagai tanda bahwa Bunda Maria akan terus mendampingi Sang Mesias sampai di kayu salib. Maka derita dan perjuangan harus dihadapinya demi terlaksananya keselamatan di muka bumi ini secara sempurna. Saudara-saudariku terkasih, peristiwa Yesus dipersembahkan di Bait Allah ini hendaknya membuka wawasan iman kita akan misi keselamatan yang harus terjadi terus-menerus dalam diri kita secara pribadi, komunitas, gereja, dan masyarakat kita. Karena itu, kita pun perlu melestarikan tradisi, mempersembahkan hidup dan keluarga kita pada Allah, bukan semata-mata untuk pergi ke gereja, menghadiri acara-acara rohani, melainkan mempersembahkan hidup kita dan keluarga kita untuk mengerjakan keselamatan di tengah-tengah lingkungan kita. Bacaan pertama dari surat Yohanes menganjurkan kita untuk tinggal dalam Allah dan taat pada Allah. Taat pada Allah artinya hidup sama seperti Kristus. Mandat khusus untuk hidup seperti Yesus adalah mengasihi sesama kita. Itulah hidup dalam terang dan menjadi terang bagi sesama, sebagaimana Yesus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kalau kita mengasihi sesama kita, kita hidup dalam terang. Sebaliknya, jika kita membenci sesama kita, kita hidup dalam kegelapan. Masalah yang kita hadapi sekarang ialah kalau mengasihi orang yang merugikan dan menyakiti kita. Yesus mengajak kita untuk mengambil cara mengasihi dan bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Ini juga sulit untuk dilaksanakan, tetapi sikap bijaksana berhadapan dengan kawan maupun lawan adalah semangat kekristenan kita. Semoga demikian. Amin.